Kalau tidak ada kita stop sekarang. Baik. Atau dari akhwat atau dari ummahat bisa ditulis di kertas. Sudah cukup banyak pembahasan yang kita bahas seputar pernikahan. Nah, saya kurang jelas. Cek jelas. Jadi tidak jelas apa yang saya sampaikan. Anda mampu? Baik. Pertama, saya ingin menjelaskan kita sudah membahas banyak masail tentang seputar pernikahan, ya, mulai dari mahar, masalah walimahan, mengenai nadhar, ya, atau siapa yang berhak untuk menjadi wali. Sehingga malam ini kita khususkan pengajian kita mengenai atau kita diskusi malam ini. Saya tidak membaca materi. Ada masalah tolak sama khulu, ya tidak saya baca sekarang, ya, karena kebanyakan yang hadir malam ini adalah orang yang belum menikah. Jadi kalau saya nanti bahas masalah tolak, masalah khulu, antumnya malah nggak semangat nikah nanti. Baik, itu yang pertama. Dan para akhwat atau ummahat boleh menulis kertas menulis soal di dalam kertasnya. Kemudian yang kedua, ya, saya mohon maaf, mungkin 5 menit sebelum adzan nanti saya akan stop pengajian karena saya ada pengajian di Lampung sana. Ya, perjalanan lumayan jauh. Ya, jadi saya mohon maaf, mungkin 5 menit sebelum adzan kita stop pengajian. Jadi mereka minta sholat isya bareng di sana. Baik. Ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan Aris. Tanyakan tentang batasan-batasan yang dalam pengantin, bahkan orang sudah timbang, belum nikah, belum makan. Karena ada namanya nanti dan baju adat, atau dan segala macam. Ada nggak batasan-batasan komunikasi ataupun bahasan tentang orang belum nikah? Karena nanti memang karena dia sudah makan, kadang tidak kayak orang pacaran gitu kan. Tanya kabarnya di luar jangkauan, di luar jangkauan. Baik, sebagaimana yang pernah sudah kita bahas, rahimani wa rahimakumullah, kalau belum ada kalimat saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya dengan mas kain sekian dan sekian, kemudian antum jawab saya terima nikahnya, walaupun mungkin sudah diberikan mahar 90%, tetap tidak halal bagi kita berkomunikasi. Jelas ya? Jadi bukan berarti kalau sudah tunangan berarti sudah bisa komunikasi. Jadi ada 2 dosa di situ antum. Satu dosa antum berhubungan dengan orang yang bukan mahram antum. Yang kedua dosa bid'ah, ini kan jadi bid'ah namanya. Ya, setelah tunangan berarti sudah bisa komunikasi. Bisa atau tidak bisa sesuatu itu kan dibangun di atas syariat. Nah, ketika antum meyakini setelah kita tunangan berarti boleh berkomunikasi, ini keyakinan. Nah, keyakinan antumnya butuh dalil, apa dalilnya? Sehingga ada 2 dosa di sini. Sebagaimana seseorang, ya, menghalalkan musik religi. Dosanya 2, dosa musik, kedua dosa bid'ah. Lah kenapa kamu membuat musik religi? Ya, saya membuat musik religi untuk supaya memudahkan menyebarkan dakwah. Berarti kan dia sudah niat ibadah. Dia meniat sebuah ibadah, sebuah metode yang metode tersebut tidak dipakai oleh Rasulullah SAW dalam beliau berdakwah. Jadi dosanya 2. Kalau orang pakai musik rock, nonton musik konser rock atau lain sebagainya, dosa 1. Tapi kalau musik religi, dosanya 2. Dosa musiknya, dosanya apa? Itu dianggap sebagai ibadah. Kapan Allah menjadikan musik itu sebagai ibadah? Kapan Rasulullah SAW menjadikan musik itu sebagai ibadah? Gak pernah ada. Justru Allah mengatakan, ini jadi ingat zaman salaf ya.
Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yashtaril haditha, wa minan nasi may yashtaril lahwal hadith. Ada di antara manusia yang mereka menjual, menggunakan lahwal hadith. Antum silakan baca lahwal hadith dari tafsir para ulama, tafsir Ibnu Abbas, tafsir dari para ulama yang lain. Mereka menyebutkan musik yang dengannya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Musik ada nggak di zaman Rasul? Ada. Kalau seandainya musik itu memang adalah hal yang sangat jitu untuk bisa membuat orang bertobat dan menggunakan metode untuk berdoa, pasti Rasul akan gunakan, karena ada di zaman itu. Tapi Rasulullah tidak menggunakannya. Jelas ya? Jadi kalau orang memakai musik religi, dua dosanya. Dosa musik itu sendiri, dosa keyakinan dia ini sebagai bentuk ibadah. Mafhum di sini? Tapi adapun misalnya memakai pakaian adat, ya, pertama kita ketahui bahwasanya al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Ya, kapan adat itu menjadi sebuah hukum? Pertama, ketika tidak menyelisih syariat. Yang kedua, ketika adat itu merupakan mayoritas kebanyakan manusia yang melakukan di situ. Nah, ketika terpenuhi ada hal-hal tersebut, maka adat itu menjadi hukum di dalam agama kita. Nah, sekarang pakaian adat. Nah, selama pakaian adat tersebut bukan pakaian-pakaian yang menyerupai dengan pakaian-pakaian orang barat, tidak menyerupai kekhususan orang-orang kafir, maka tidak masalah seseorang memakai pakaian adat ketika dia menikah. Cuman yang jadi masalahnya, dia memakai pakaian adat kemudian dipertontonkan kepada kaum laki-laki. Ini yang salah, ini yang keliru, dia nggak boleh. Tapi kalau seandainya dia memakai pakaian adat, dia duduk sesama perempuan, ya nggak ada masalah. Iya, tapi kalau seandainya dia duduk sengaja dipertonton kepada laki-laki, las dia kan pakai make up nih, pakai baju yang bagus. Untuk apa? Supaya apa? Supaya dilihat kan. Dan apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul lil mu'minin, katakan kepada kaum mukminin laki-laki untuk mereka mendudukkan pandangan-pandangan mata mereka. Allah memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan, kok kita buat hal untuk dipertontonkan. Jelas di sini. Apa kata Allah? Qul lil mu'minin, katakan kepada kaum mukminin laki-laki untuk mereka menundukkan pandangan mata mereka kepada wanita yang tidak pantas untuk mereka lihat. Lah kok bisa kemudian disanding, diduduk di pelaminan supaya untuk ditonton orang? Ini kan jelas menentang perintah Allah. Ya, dan ini yang kita khawatirkan. Kenapa dalam pernikahan terkadang tidak ada keberkahan? Karena dari awalnya saja sudah keliru. Dari awalnya saja kita sudah menyelisih syariat. Iya, bapaknya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya, pada waktu itu ketika beliau ingin menikah, beliau sampaikan kepada ajudannya, carikan kepadaku harta atau ambil dari uangku harta yang paling halal. Jangan ada harta yang tercampur dengan hal uang-uang yang tidak jelas, karena saya akan menggunakan harta untuk menikah. Beliau gunakan harta dari yang paling halal. Apa yang terjadi? Allah memberikan keberkahan keturunan beliau, lahir seorang Umar bin Abdul Aziz, pemimpin dan ulama sekaligus. Jelas ya? Jadi keberkahan harta, keberkahan dalam kita pernikahan itu sangat berpengaruh kepada perjalanan kehidupan kita setelahnya, dan juga anak-anak yang akan lahir dari kita. Bisa difahami ya? Baik. Cuman yaitu tadi, karena memang sudah kebiasaan. Kita sekarang tidak membiasakan sesuatu kebiasaan, tetapi kita membiasakan sesuatu yang baik, walaupun terkadang enggak menjadi biasa menurut sebagian orang. Bisa difahami ibu-ibu, bapak-bapak, dan justru bahkan banyak terjadi mudarat di situ. Ya, banyak terjadi mudarat. Ya, banyak pelakor yang enggak halal. Terkadang itu jumpanya di mana? Di acara pengantenan. Ya, jadi kita sendiri yang membuka jalan-jalan kejelekan itu. Ya, kita sendiri yang membuka jalan-jalan kejelekan. Nah, bagaimana cara memberi uzur yang baik kepada saudara yang mengundang kita ke pernikahannya, namun karena ada sesuatu yang diharamkan pernikahannya, makanya kita tidak hadir. Nah, sebagaimana yang pernah kita singgung,
menghadiri waliman itu hukum asalnya adalah wajib. Namun ketika ada hal-hal yang itu diharamkan di dalam pernikahan tersebut, maka boleh kita hadir di situ tetapi mengingkari kemungkaran tersebut. Namun kalau seandainya kita tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut, Allah katakan dalam Al-Quran, "Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum." Apabila engkau melihat orang-orang memperolok-olok dari ayat-ayat Allah, maka hendaklah engkau berpaling dari mereka. Allah perintahkan kita berpaling, bukan justru kita ikut nimbrung di situ. Kalau memang kita ketahui di situ ada perkara yang mungkar. Mafhum di sini? Nah, adapun permasalahan kita memberikan uzur, ya kita silakan memberikan uzur. Ya, tetapi yang salah tetap salah. Ya, bedakan antara hal kita memberikan uzur dan menyalahkan yang salah. Kita katakan itu tetap salah, nggak boleh kita katakan halal. Kalau kita mengatakan itu halal, berarti kita telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kita tetap katakan halal. Tetap kita katakan haram, tetapi ya mungkin dia begini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Bisa difahami ya? Dan itulah terkadang kita jadi lemah. Ya, makanya saya sering menyampaikan, kalau seandainya kita hidup di zaman Rasulullah SAW, kita jangan terlalu pede menjadi sahabat Rasulullah. Iya, karena menjadi sahabat Rasulullah pengorbanannya besar. Iya, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta, meninggalkan segalanya. Lah kita baru kenal seorang perempuan yang kemudian sangat membuat kita takjub. Ya, kemudian disyaratkan dengan syarat macam-macam, ya Allah buat dosa lah sekali-sekali, nggak ada apa-apa. Daripada nanti nggak nikah-nikah. Ya enggak? Nah, inilah iman-iman model seperti kita. Ya, ini iman-iman model seperti kita. Kalau kita hidup di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, sulit untuk kita menjadi orang yang beriman karena perjuangannya berat. Antum bayangkan disuruh tinggal kampung halaman, pergi ke sebuah tempat nggak jelas di sana tinggalnya di mana, kerjanya apa, penghasilan dari mana, nggak jelas, tapi tetap berangkat mereka. Ya, untuk mempertahankan agamanya. Bahkan sebagian para sahabat itu tidur di masjid tidak ada punya pakaian kecuali hanya yang dipakai oleh badan mereka saja, nggak punya apa-apa. Tapi karena memang itu perintah Rasul, ya mereka jalani. Bisa difahami ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin kita jadikan sebagai introspeksi pada diri-diri kita. Kita ini nggak ada apa-apa sebenarnya dibandingkan mereka. Ya, sehingga dengan kita merasa kita banyak kekurangan, kita berusaha untuk memperbaiki dan menutup kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Cuman jangan pernah antum beranggapan, ya nanti kan saya buat dosa, ya nanti kan bisa bertaubat. Ya, ini adalah sebuah pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Ya, dan saya sering menyampaikan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf. Uqtulu Yusuf awitrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kepada sebuah tempat agar bapak kita pandangannya hanya ke kita saja. Mereka cemburu, mereka hasad. Menurut mereka Nabi Yakub itu lebih menyayangi Nabi Yusuf, tidak menyayangi mereka. Sehingga niat apa yang ada dalam hati mereka, kecemburuan kepada Nabi Yusuf, mereka wujudkan untuk membunuh Nabi Yusuf. Apa kata mereka? Wa takuna min ba'di qauman salihin. Nanti setelahnya kita bertobat. Kita jadi orang saleh. Pokoknya kita buang aja dulu Yusuf. Kita buat dosa, nanti kita beristighfar sama Allah. Apakah mereka beristighfar? Ya, wajah wala qamisihi bidamin kadzib. Sebelumnya disebutkan wajah dan mereka datang dalam keadaan mereka menangis. Ini kan sandiwara ini namanya. Ya, wa yabkun datang kepada bapaknya dalam keadaan menangis. Menangis seakan-akan sedih. Boleh enggak kita bersandiwara? Enggak boleh bersandiwara, apalagi di dalamnya ada unsur kedustaan. Air mata yang keluar di mata mereka air mata buaya. Ada air mata buaya, ini model-model seperti ini. Pura-pura nangis, pura-pura sedih. Satu dosa. Kemudian mereka katakan, wajah wala qamisihi bidamin kadzib. Kemudian mereka membawa pakaian yang pakaian tersebut berlumuran dengan darah. Berapa? Menangis pura-pura, baju pura-pura berdarah.
dia pura-pura darah Yusuf. Kemudian kunna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalu dhib. Tadi kami main-main, kemudian kami pojokin Yusuf. Main-main enggak mereka tadi? Enggak ada, mereka main-main. Memang rencana ingin membuang Nabi Yusuf. Wa fa akalu dhib, kemudian dimakan serigala. Berapa kebohongan yang muncul? 4. Katanya tadi mau bertobat, katanya tadi mau beristighfar, katanya tadi mau jadi orang saleh. Justru satu dosa yang kita lakukan akan membuka dosa dan dosa yang lainnya. Bisa difahami ya ikhwan? Nah, kalau seandainya kita sudah semakin jauh dari dosa, ibaratnya kita sudah masuk ke dalam sebuah lubang, ya kan sulit untuk kita mengangkat naik dari lubang tersebut. Ketika kita mau berbuat satu dosa, satu lubang kita korek untuk diri kita. Kita buat 2 dosa, 2 lubang kita korek. Kita buat 3 dosa, 3 lubang yang kita korek. Semakin dosa yang kita buat, semakin dalam kita. Bisa kita menaik lagi ke atas? Sudah tidak mampu. Jadi jangan biarkan syaitan itu meruntuhkan, menjatuhkan satu pertahanan yang ada dalam diri kita. Karena ketika satu copot, runtuh akan runtuh yang lainnya. Bisa difahami ya? Nasallallahu salamata wal afiyah. Masya Allah. Kalau ditulis pakai kapur lebih keren lagi nih. Pertanyaan saya, bagaimana hukum pernikahan yang maharnya diberi dengan uang riba pada saat belum tahu, dan bagaimana cara bertaubatnya? Mahar dibeli dengan uang riba. Taib. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dari sisi pernikahannya itu tetap sah, tetapi dia berdosa. Ya, pernikahannya adalah pernikahan yang sah, tetapi dia berdosa karena telah memberikan sesuatu dengan uang yang tidak halal untuk dirinya. Ya, dan apalagi disebutkan dalam keadaan tadinya dia tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, masalaf yang berlalulah. Ya, berlalulah. Dan ini persis seperti orang yang mereka masuk ke dalam pekerjaan memakai ijazah yang palsu, ijazah yang dibeli. Sah enggak gaji yang dia dapatkan dari pekerjaannya? Sah. Halal gaji yang dia dapatkan dari pekerjaannya, tetapi caranya adalah cara yang salah. Ya, selama satu, dia punya keahlian dalam pekerjaan tersebut. Tapi kalau seandainya dia tidak punya, udah ijazahnya palsu, nggak punya keahlian bekerja, dia juga nggak bekerja di situ, cuma tempel nama saja, jelas ini haram. Tetapi kalau dia punya keahlian di dalam pekerjaan tersebut, tetapi dia menggunakan dengan cara yang haram, maka cara tersebut adalah cara yang salah. Adapun gaji yang dia dapatkan dari pekerjaannya itu tetap halal. Paham di sini? Jadi ada hal-hal yang seseorang mendatangkan perkara yang haram, yang itu kembali kepada zat ibadah, kembali kepada zat muamalah, dan ada yang itu tidak kembali kepada zat ibadah dan zat muamalah. Ketika itu kembali kepada zat ibadah dan kembali kepada zat muamalah, jelas ibadah dan muamalahnya tidak sah. Tapi kalau seandainya itu tidak kembali kepada zat dan zat muamalah itu sendiri, maka apa? Maka sah, tapi dia berdosa. Contoh, seseorang memakai baju dari sutra ketika dia sholat. Memakai pakaian dari sutra untuk kaum laki-laki halal atau haram? Haram. Ya, haram, tidak boleh. Seorang laki-laki memakai emas, memakai gelang emas, boleh atau tidak? Haram. Nah, ketika dia sholat dalam keadaan memakai baju sutra dan memakai emas, sholatnya sah atau tidak sah? Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Sholatnya sah, tapi dia berdosa karena tidak kembali kepada zat ibadah itu sendiri. Mafhum di sini? Atau misalnya seseorang menyembelih dengan hasil pisau curian, sah nggak sembelihannya? Sah. Tapi kalau seandainya dia membeli hewan kurban dengan cara uang mencuri, halal atau tidak kurbanannya? Sah atau tidak? Tidak sah.
Tidak sah dan dia mendapatkan dosa. Karena apa? Karena yang namanya kurban itu adalah ibadah maliyah. Itu kembali kepada zat ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Yang intinya apa? Adalah ibadah yang berbentuk harta. Nah, sementara zat dari harta kita adalah harta yang haram. Seorang orang naik haji pakai uang korupsi atau uang yang mencuri, sah nggak hajinya? Sah nggak hajinya? Dia mencuri, dia pakai uang yang haram untuk naik haji, sah nggak hajinya? Hah? Tidak sah. Tapi kita perlu merinci, haji itu ibadah badaniyah atau ibadah maliyah? Kalau dia ibadah badaniyah, maka hajinya sah, tapi dia berdosa. Tapi kalau ibadah haji adalah ibadah maliyah, ibadah berbentuk harta, maka hajinya tidak sah. Mafhum? Jadi perlu untuk didefinisikan, haji ini ibadah maliyah atau ibadah badaniyah. Kalau ibadah maliyah tidak sah, seperti kita tidak sah, kita misalnya ada uang zakat yang harus kita keluarkan 20 juta. Kemudian kita curi uang 20 juta, kemudian kita kasih zakat. Boleh enggak? Enggak boleh, karena itu adalah ibadah maliyah. Bisa difahami? Jelas. Nah, begitu juga misalnya dalam haji. Kalau dia adalah ibadahnya di ibadah badaniyah, maka hajinya sah tapi dia berdosa. Tapi kalau haji itu dikatakan haji sebagai ibadah maliyah, maka hajinya tidak sah. Apa alasannya? Sebagian mereka mengatakan, ya haji itu kan ibadah maliyah. Buktinya, ya saya harus berangkat butuh uang, saya begini harus butuh uang. Toib. Lah sekarang orang penduduk Mekah butuh nggak dia uang? Hah? Nggak butuh. Ya nanti kan makan juga lah. Kamu kalau ngaji makan atau enggak? Makan juga. Ya, ini alasan sebagian para ulama yang mengatakan haji itu bukan ibadah maliyah tapi ibadah badaniyah. Namun sebagian ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan haji itu merupakan ibadah maliyah dan ibadah badaniyah sekaligus. Nah, kalau seandainya itu adalah ibadah maliyah, tidak sah haji seseorang dari hasil uang yang haram. Bisa difahami? Nah, sekarang jadi permasalahan bagi si istri, dia ketahui bahwasannya emas yang diberikan oleh suaminya dari hasil riba. Apakah halal untuk dirinya? Faham di sini? Adapun untuk si istri tetap itu halal untuk dia. Dia tidak berdosa. Iya, sebagaimana yang sudah pernah kita rinci, harta itu dibagi menjadi dua. Ada harta tersebut zat haram secara zat, ada harta tersebut haram secara sebab. Apa itu harta haram secara zat? Harta haram secara zat hasil curian. Ada seseorang mencuri, kemudian dia memberikan dari hasil curian tersebut kepada orang lain. Itu haram untuk dirinya dan haram untuk orang lain, karena zatnya adalah zat yang haram. Adapun haramnya dari sisi sebab, ya, cara yang dia dapatkan dengan cara yang salah. Faham? Maka untuk dia haram, tapi untuk orang lain halal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu dari mana didapatkan? Dari orang kafir. Apa kerjaannya orang kafir? Hah? Riba, jual yang haram-haram, ya enggak? Berdusta dalam mereka jual beli. Itu adalah uang dari uang yang haram yang mereka hasilkan. Tetapi ketika berpindah harta rampasan perang ini kepada muslimin, hartanya menjadi halal atau menjadi haram? Menjadi halal. Demi inilah dalil yang digunakan oleh para ulama, halalnya uang orang yang bermuamalah di bank untuk kita, bukan untuk dia. Iya. Jadi kalau ada misalnya orang bekerja di bank, ya ada orang yang muamalahnya dengan cara riba, ajak antum makan bakso. Hukum asalnya halal atau tidak buat antum? Halal. Buat dia tidak halal, haram untuk dia. Bisa difahami di sini? Baik. Dalil kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menerima makanan dari Yahudi. Apa kerjanya Yahudi? Akalul riba, akalus sahat. Tapi diterima oleh Nabi makanan mereka, dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya haram secara sebab. Haram untuk pemiliknya, pelakunya, tapi halal buat orang lain. Nah, bagi si istri, dia halal uang tersebut adalah miliknya. Baik. Tapi solat apa yang dikerjakan setelah akad nikah? Nah, solat sunat. Ya, solat yang dilakukan setelah akad nikah adalah solat sunat. Jadi seseorang, ya, ketika
dia setelah melakukan akad, ya, dia masuk ke tempat istrinya, kemudian dia minum apa yang bisa diminum. Rasulullah waktu itu dihidangkan susu oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kemudian waktu itu Nabi SAW salat 2 rakaat. Ya kalau memang itu waktu duha, ya udah antum niat salat duha saja. Ya, dan Rasulullah SAW pada waktu itu salatnya berjamaah. Ya, beliau salat dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau ada orang mau menikah, cari waktu yang bukan masa haidnya, karena untuk bisa mengamalkan sunnah ini kan bisa dihitung. Ini nikahnya tanggal berapa? Oh ya, perhatikan jangan tanggal haid. Jangan antum menunggu sekian tahun, menunggu malam pengantin baru, tiba-tiba malam ini malam perdana haid, kan jadi repot. Ya berarti seminggu lagi nanti baru dia suci. Tapi kalau seandainya haidnya baru sudah jalan setengah hari, kan nggak ada masalah. Hari pertama perkenalan, hari kedua perkenalan, hari ketiga perkenalan, hari keempat baru. Ya sebagaimana yang telah kita sebutkan, Abdullah ibnu Umar pada waktu itu beliau tidak langsung itu istrinya, tetapi setelah beberapa lama, setelah ada saling berkenalan dan seterusnya. Taib. Mengingat banyak fitnah yang di lingkungan kampus, jadi bolehkah mahasiswa menikah pasangannya, akan tetapi untuk ekonomi masih ditanggung oleh orang tua masing-masing selama masih kuliah. Jadi setelah wisuda baru nafkah ditanggung suami. Bolehkah Ustadz? Nah, kalau memang seandainya sudah disepakati, ya sudah disepakati, dan perempuan tersebut rela dan ridho, dia tidak dinafkahi selama masa kuliah, al-muslim ala syurutihim, muslim itu diikat dengan syarat yang telah dibangun di atas mereka, maka tidak ada masalah. Begitu juga misalnya si istri mengatakan, saya siap menikah, tetapi kamu tidak boleh bersetubuh dengan saya dulu sampai saya selesai kuliah. Ya, nah ketika antum disyaratkan seperti itu, antum terima, ya sudah, antum tidak boleh menyentuh sampai dia apa? Sampai dia membatalkan. Dia sudah, saya batalkanlah, baru. Tapi kalau dia nggak membatalkan, apa yang diikat itu harus dijalani. Al-muslim ala syurutihim. Nah begitu juga boleh seorang calon pengantin wanita, dia mensyaratkan kepada calon suaminya, saya mau menikah dengan kamu dengan syarat kamu tidak boleh poligami. Boleh nggak syarat seperti ini? Boleh, sah. Inilah mungkin ini ada yang kita lupakan dalam masalah nikah. Mungkin bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Yaitu ada syartun nikah, syarat fin nikah. Syarat nikah adalah syarat telah disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun syartu fin nikah, syarat di dalam pernikahan itu diatur di antara laki-laki dan perempuan. Apa yang disyaratkan di antara keduanya? Ya, nah di antaranya seperti yang saya sebutkan tadi, saya mau menikah dengan kamu, saya mau dilamar dengan kamu, tapi dengan syarat dalam waktu 1 tahun saya tidak menafkahi kamu. Saya menafkahi saya sendiri, kamu menafkahi kamu sendiri. Ya oke, saya terima, tidak ada masalah. Ya, atau begitu juga seperti yang saya sebutkan tadi, saya siap menikah dengan kamu dengan syarat kamu tidak boleh ta'adud, tidak boleh poligami. Nah kalau dia setuju, ya sudah, antum haram jadinya hukum poligami buat antum. Tapi kalau dia nggak mensyaratkan, ya sudah. Ya kembali melihat maslahat dan mafsadah. Dia melihat maslahat. Kalau memang ada maslahatnya antum poligami. Tapi kalau seandainya justru mudarat yang muncul, ya jangan main-main dan merusak apa yang sudah dibangun. Kan begitu. Kita ingin punya rumah satu lagi, jangan rumah yang pertama dihancurin. Kan seperti itu kan. Jadi namanya ibadah itu kan perlu melihat sisi maslahat dan mafsadah. Bisa saja buat seseorang itu belum pantas untuk dia poligami. Ya, belum pantas untuk dia poligami. Nah, kalau ada seandainya ada orang misalnya ditanya, ya Ustadz, saya punya istri, ya satu, sulit sekali saya ngatur istri saya. Boleh nggak saya poligami lagi? Ya, nah kalau dikatakan misalnya, ya istri satu saja belum bisa kamu atur, gimana istri yang kedua? Kan begitu. Tapi terkadang satu kebaikan terkadang akan membuka pintu kebaikan yang kedua. Ya enggak? Bisa saja seperti itu. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri satu, belum punya anak, lama nggak diberi anak oleh Allah.
Kemudian beliau menikah dengan istri satu lagi. Ya, Allah anugerahkan beliau seorang anak, Ismail. Kemudian istri pertama juga hamil. Ya, ini mungkin salah satu solusi. Salah satu solusi sudah 10 tahun, 20 tahun belum punya anak, ya sudah kawin satu lagi. Ya, mungkin dengan sebab itu dia punya istri hamil, istri keduanya hamil, istri pertama juga hamil. Kan seperti itu. Jadi sekarang antum pengen ikut istri siapa nih? Kalau istri Nabi Nuh, kufur gak dengan Nabi Nuh? Kufur. Istri Nabi Lut, kufur gak dengan Nabi Lut? Kufur. Istri Nabi Ibrahim? Beriman. Bahkan wanita yang terbaik. Jadi sekarang tinggal antum pilih, ingin menjadi seperti Nabi Lut, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, atau ingin jadi seperti Nabi Ibrahim, istri Nabi Ibrahim. Pilih yang mana kira-kira? Ya udah, Nabi Ibrahim istrinya 2. Tayyib. 7 menit lagi. Apakah ada pakaian khusus yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat walimahan? Apa hukumnya mengadakan suatu penampilan adat yang hanya menggunakan rebana? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu apakah ada pakaian khusus yang dipakai oleh Nabi SAW ketika beliau walimahan. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, kalau saat di walimahan tidak ada masalah, nanti perempuan-perempuan mereka bermain-main sesama mereka perempuan, ya pukul rebana, ya tanpa ada apa istilahnya, pinggirannya itu berbau yang ini musik, tidak ada masalah. Ya pukul rebana, dia main-main sesama kaum wanita. Ini perkara yang dibolehkan dan dibenarkan. Bahkan adatnya orang Arab di sana itu kalau sudah walimahan itu masya Allah, wanita-wanitanya sudah bersolek habis sudah. Ya, yang muda, yang kecil dan lain sebagainya, betul-betul hari bahagia. Ya kita nggak tahu apa yang mereka buat ya. Dulu kita jelas mereka punya tempat khusus, ya perempuannya persiapannya sangat super matang. Nah disitulah mereka melakukan acara, ya kita karena nggak kita lihat apa yang mereka lakukan di dalam itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim ini hal yang dibolehkan. Ya ketika adat-adat tersebut tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, itu dibolehkan di dalam Islam. Bagaimana caranya menyadarkan dan memberantas ikhwan gombal yang sudah kenal sunnah bermasalaf namun dia masih bermudah-mudahan dalam syariat ta'aruf? Ia tidak ada niat menikah dalam waktu dekat, ia hanya bermain-main. Sudah beberapa orang teman anak yang masuk ke dalam jerat-jeratnya. Allah, ada seperti ini. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini hal yang tidak dibolehkan. Pertama, melihat wanita yang bukan mahram untuk kita itu tidak dibolehkan. Hukum asalnya apa? Terlarang. Dan dibolehkan pada hal-hal yang tertentu dan sifatnya adalah sempit. Apa di antara halnya? Nazar, melihat. Ya. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, ketika kita ingin menazar seorang wanita, ya, bukan hanya sekedar penasaran kira-kira gimana muka dia ya. Sementara dia ingin lihat-lihat saja, nggak ada niat untuk dinikahkan. Ini haram hukumnya. Karena secara hukum asal, saya ulangi, yang namanya nazar itu hukum asalnya tidak dibolehkan, haram. Ketika nazar kan kita melihat rambutnya, melihat tangannya, melihat kakinya, mungkin melihat betisnya, kan tidak boleh hukum asalnya. Tetapi keluar daripada hukum asal itu sedikit perkara yang dengannya boleh kita melihat karena memang kita ingin nikahi. Faham? Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ketika seseorang ingin menazar seorang perempuan, pertama yang harus dia ketahui bahwasanya perempuan ini ghalibatul dzan. Dzannya itu kemungkinan besar dia sudah mau, perempuan itu sudah mau, orang tuanya sudah mau. Kemungkinan besar. Ini terkadang karena memang bebas untuk berkomunikasi, chattingan dan seterusnya, si bapaknya nggak tahu, si ibunya nggak tahu, nazar di warung kopi atau nazar di kafe. Ya walaupun mungkin akhwatnya duduk sama meja satu lagi sama teman-temannya, dia duduk di meja yang lainnya, lirik-lirik seperti ini. Oh ternyata nggak cocok, nggak boleh, haram.
Ketika nazar itu orang tuanya harus tahu dan harus ditemani oleh walinya. Faham di sini? Nah, jangan sampai wah kan nazar dulu takutnya nanti nggak diterima. Makanya sebelum Anda ingin menazar seorang wanita, setidaknya bapaknya sudah diinfokan ini loh orangnya, si perempuannya juga sudah diinfokan beginilah orangnya, dan seterusnya datanya sudah lengkap. Ya sudah, nazar setelahnya. Faham? Jangan bukan ini nazar, ini bukan. Ya bukan coba-coba, saya sebutkan tadi nggak boleh melihat aurat seorang wanita, hukum asalnya haram. Dan sesuatu yang haram itu sempit sifatnya. Bisa difahami? Seperti kita makan bangkai, boleh nggak kita makan bangkai? Boleh. Ketika ada bangkai babi dengan bangkai anjing, mana yang harus kita makan? Hah? Walaupun dalam keadaan darurat ini, mana yang harus kita pilih? Bangkai babi atau bangkai anjing? Gak boleh kita pilih bangkai babi selama ada bangkai anjing di situ. Tidak boleh kita pilih bangkai babi selama ada bangkai kambing di situ. Karena kambing pertama bangkai haram tapi zatnya halal. Kalau babi dia bangkai asalnya juga haram. Haramnya 2 kali. Ketika ada haram satu dengan haram 2, mana yang dipilih? Haram yang lebih ringan. Faman iturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Paham di sini? Jadi hukum asalnya adalah sesuatu yang sedikit. Makanya para ulama berselisih pendapat, boleh enggak bangkai tadi dibawa sama dia? Tidak boleh dibawa, kecuali kalau seandainya dia pastikan perjalanannya sangat jauh dan dia tidak mendapatkan makanan yang lainnya. Nah begitu juga misalnya sedikit dia haus sangat luar biasa, ada minuman keras di depannya. Boleh nggak dia minum minuman keras tersebut? Dalam keadaan dia haus yang sangat luar biasa, dengan kalau nggak dia mati, boleh nggak dia minum minuman keras? Hah? Nggak boleh. Minuman keras sifatnya tidak menghilangkan haus. Ketika Anda minum minuman keras, ya, dan itu juga tidak bisa menghilangkan haus Anda, nggak ada manfaatnya di sini, nggak boleh. Faham di sini? Karena hukum asalnya itu adalah haram, maka tidak boleh seseorang bermudah-mudahan dari hal yang haram. Nggak boleh. Ulama mengatakan tidak boleh seorang minum minuman keras ketika dalam keadaan dia mati dalam keadaan kehausan, karena nggak bisa menghilangkan haus tadi. Bisa difahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.